Hai semuanya, it's me again Lydia Frank and welcome back to my YouTube channel. So, sesuai judul kontennya, di konten review racun kali ini aku akan nge-review produk makeup terbaru yang lagi viral banget, yaitu Mother of Pearl by Tasya Farahsya. Nah, nggak tanggung-tanggung, aku akan nge-review semua produknya untuk memuaskan kalian. Nah, produk yang aku review di sini pertama ada primer, kedua bedak tabur, dan ketiga concealer. Concealernya nggak tanggung-tanggung, aku akan nge-review ke semua 6 warnanya. Nanti kita akan sekalian find your shade supaya kalau misalnya kalian mau beli nanti di social lah, kalian bakal bisa menemukan shade yang tepat buat kulit kalian. Nah, mari sebelum kita pakai produknya, aku akan kupas tuntas dulu. Jadi ini produknya sekarang hanya available di Sociola dan sempet kayak kemarin itu ada beberapa hari itu sempet sold out karena kayaknya banyak banget yang beli. Jadi pertama kita ada anti cakey primer dan yang kedua ada micro blur loose powder, itu yang bedak taburnya dan gak ada warnanya, dia translucent. Dan yang ketiga namanya Cover Age concealer yang terdiri dari 6 warna, ada cool, ada neutral, ada warm di setiap shade buat skin tone. Nah, ini katanya diklaim untuk produknya pastinya udah ber-BPOM, terus udah vegan dan pastinya halal. Nah, ini kalau aku lihat ya, dia tuh di Sociola ini tuh lagi diskon 20%. Jadi kalian bisa cek aja, nanti aku akan sertakan linknya di bawah. Nah, pertama aku lihat kalau untuk masalah harga dia tuh middle menengah ke atas. Jadi dia nggak terlalu murah produknya. Untuk primernya itu di harga Rp169.000, tapi nanti kan ada diskonnya juga di Sociola 20%. Nah, yang kedua itu adalah translucent powdernya, dia di range harga Rp149.000. Dan yang ketiga concealernya itu harganya sama dengan kayak primer, yaitu Rp169.000. Mari kita langsung aja ya, daripada aku basa-basi lama-lama. Jadi pertama kita bakal pakai ini namanya Anti-Cakey Lock and Smooth Gripping Primernya dulu. Nah, ini primernya kalian bisa lihat ya, ini kayak semuanya tuh kayak apa ya, ini hologram gitu. Ini kayak packagingnya lucu banget ya, kayak kapsul. Dan ini dia kalau aku lihat dia tuh di sini ada expirednya masih lama, yaitu 21/07/24. Jadi kalau misalnya nanti 2024 kalian juga masih bisa pakai. Tenang aja, masih pandemi, semoga berakhir. Dan kalau misalnya aku lihat ya, ini tuh dia pakai kayak pump gitu. Nah, untuk primernya ini katanya diklaim ada 3-in-1, yaitu ada hydrating, melembabkan, lifting untuk mengencangkan, dan dia juga ada klaimnya dia meminimalisir pore perfection. Jadi kayak ada bisa ngeblur pori-pori. Dan ini katanya kandungannya banyak banget nih. Jadi nggak hanya primer, dia juga ada skincare ingredients benefit. Ini aku bakal sebutin satu-satu karena banyak banget. Yaitu ada turmeric root extract, ada peptide, ada holy basil, niacinamide. Wow, aku suka banget kalau misalnya ada makeup yang kandungan niacinamide-nya, karena bisa kalau dipakai tuh buat skincare, dia dapat memperbaiki skin barrier dan skin texture juga, dan serta mencerahkan, jadi kayak kulit kalian nggak kusam gitu. Dan dia ini adalah untuk semua skin type, dan juga ini pastinya yang bikin makeup tahan lama. Nah, kita akan langsung aja ya coba ya, karena kan tadi klaimnya ya, yang pastinya kalian tuh suka banget kalau ada primer yang ada apa ya, efek-efek kayak apa sih, mengecilkan pori-pori atau memblurkan pori-pori. Apakah kita lihat bener apa enggak? Nanti aku akan pakai kamera jujur aku dulu. Ini kalau misalnya kalian lihat dia tuh teksturnya cair tapi agak seperti gel. Nah, ini sebelumnya aku udah memakai moisturizer dan aku nggak skip skincare rutin aku. Jadi sekarang selanjutnya aku akan memakai primernya. Tuh, primernya pas kayak aku pakai di wajah aku. Tadi aku pakainya sekitar 2 pump, kayaknya kebanyakan deh, harusnya 1. Dan kayaknya ini tuh primernya kalian harus apply yang bener-bener apply gitu loh, kayak apply dan kalian harus kayak massage muka kalian, karena dia teksturnya agak sedikit kayak essence. Teksturnya kayak agak sedikit tebal. Terus pas dipakai dia tuh bikin awalnya agak sedikit lengket, tapi lengketnya itu kayak lengket yang enak gitu. Jadi lengketnya bisa buat bikin kalian massage kulit kalian gitu. Biasanya aku suka kalau primer yang teksturnya lengket agak kayak gel gini, aku suka bener-bener massage kulit aku supaya aliran darah di wajah aku itu kayak lebih lancar dan muka aku jadi lebih kinclong dan glowing gitu loh, jadi nggak kusam. Nah, ini setelah hampir ya tadi aku ngomong
kurang lebih 30 detik primernya tuh langsung nyerap, langsung kering, dan kayak dia tuh langsung ada kayak apa ya, muka aku rasanya kayak ketarik gitu loh. Jadi ini kayak bener-bener ada instant lifting efeknya buat kalian yang mukanya udah agak kendur akibat usia, atau mungkin kalian pingin yang primer kayak anti agingnya. Ini juga bagus nih, kayak aku merasa muka aku kayak langsung tight gitu loh. Wow, tuh lihat gak sih, kalian ngerasa gak sih kayak kalau misalnya kalian ini. Terus dia tuh kalian bisa lihat ya, ini overall abis aku pakai primernya, dia tuh nggak bikin mattifying kulit, tapi berasa kayak kulit aku tuh ada semacam lapisan ya, lapisan which is kayak pakai primer gitu. Tapi setelah kering, kulit aku juga nggak berasa lengket, dan ya pastinya ada lapisan yang kayak gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai gini, tuh ini agak sedikit plumpy gitu, tuh agak sedikit kayak ada brightening kulit, glowing Korea gitu ya. Oke, selanjutnya aku akan ngezoom dan ini aku bakal lihat. Nah, di sini kan pori-pori aku agak concern. Aku punya pori-pori besar di sekitar kayak pipi gitu. Nah, ini kalian bisa lihat ya, aku merasa kayak pori-pori aku tuh maksudnya dia nggak minimize sih, tapi yang di pori-pori sini kan kok biasanya teksturnya agak kasar ya. Dia tuh gara-gara pakai si primer ini jadi kayak ada lapisan gitu. Jadi aku jamin kayaknya ini kalau abis pakai si primer Hydro Grip ini, dia tuh pasti ada kayak lapisan kalau kalian pakai cushion, jadi skin texture kalian tuh jadi lebih rata gitu, karena dia tuh di pori-pori dia memberikan lapisan, dia kayak cover the pore gitu loh. Jadi yang pori-pori bolong aku nih yang bulat-bulat, dia tuh kayak keisi oleh primernya gitu. Nah, selanjutnya kita beralih ke concealernya. Ini namanya High Coverage Creamy Concealer. Jadi dia terdiri dari 6 warna, dari shade light, medium, sampai dark. Nah, ini kalau aku lihat, kita akan lihat klaimnya dulu. Kalau aku lihat ini klaimnya, aku lihat dari Instagramnya Mother of Wear. Dia tuh full coverage dan waterproof. Wah, gila juga ya. Terus dia creamy, terus tapi nanti pas kering hasilnya powdery texture. Terus anti creaseless. Yang nomor 4, multi-purpose function. Jadi bisa conceal, bisa highlight, bisa buat eye makeup correcting. Terus dia tuh juga ada skincare ingredient benefitnya, tapi di sini nggak dibilang skincare ingredient benefitnya apa aja. And let me lihat dulu, ini expirednya masih lama, 26/07/24. Dan aku bakal lihat karena di sini nggak dijelaskan. Dia tuh skincare ingredients benefitnya, salah satunya ada niacinamide, dan satu lagi ini ada allantoin dan kafein. Nah, buat kalian yang belum tahu kegunaan kafein itu kalau digunakan di skincare dan digunakan di makeup itu hasilnya apa? Katanya kalau misalnya kalian rutin, dulu sih aku pernah pakai kayak serum yang ada kandungan kafeinnya. Emang sih di yang mereknya itu The Ordinary itu caffeine eye serum, dia tuh bisa bikin mata panda aku a little bit less decrease, jadi kayak mencerahkan di area kantong mata, tapi itu lama banget, 2 tahunan baru kelihatan hasilnya. And I think this is a good idea. Jadi kalian tidak hanya mendapatkan concealer tapi juga ada skincare ingredient benefitnya, dan niacinamide, as you know, niacinamide bagus banget, dan allantoin juga. Nah, yang spesialnya buat concealer ini, dia tuh kalau misalnya kalian buka, ini kan concealer ya kelihatannya ya. Nah, di atasnya itu ada semacam kayak tuh sponge kecil, dan ini menurut aku bagus banget. Jadi nggak hanya abis kalian pakai concealer, kalian nggak perlu pakai tangan, dan kalian bisa pakai si puffnya ini nih. Kalau misalnya kalian bisa lihat, puffnya ini bisa buat kayak contour juga, terus kayak bisa buat tap. Jadi kalian nggak perlu pakai sponge makeup lagi. Jadi menurut aku ini easy banget kalau misalnya buat traveling, berguna banget, atau misalnya buat pakai on the go kalian keluar. Jadi nggak perlu pakai tangan kalian gitu yang penuh kotor dengan kuman gitu loh. Nah, mari kita langsung aja. Di sini aku akan memulai nge-swatch concealernya dari Find Your Shape dulu. Nah, ini pertama adalah Light Kohl 1 LC1. LC1 ini yang warna paling terang. Aku bakal coba di sini. Tuh, kalian bisa lihat ya. Aku tuh FYI, kalau misalnya kalian belum follow aku atau belum jadi subscriber aku adalah wanita Indonesia ya, wanita Indonesia yang mempunyai warna kulit kuning langsat. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini aku bakal kayak nge-swatch ke kalian, dan aku akan bakal ngeblend juga nih, cobain pakai puffnya. Ini kan warnanya putihnya menurut aku bukan putih yang bule banget sih. Ini putihnya kayak masih bisa, kalau buat kulit aku yang kuning langsat, light to medium skin tone, ini masih bisa dipakai buat kayak highlight tuh. Wow, ini nggak main-main ya guys. Ini kayak coveragenya sih gokil loh. Tuh, kalian bisa lihat ya, ini tuh aku bisa bandingin si concealer ini coveragenya itu sama kayak concealernya Tarte, tebel itu guys. Oke, next kita bakal pakai Light Warm atau LW1. Ini yang agak nuansa sedikit hangat.
Aku bakal swatch di sini kali ya, nanti di blend. Lightworm nih kayaknya cocok banget ya buat kalian yang mempunyai kuning langsat, yang mau highlight di daerah tertentu ditonjolkan gitu. Nah ini aku akan coba ngeblend untuk LW1. Kayaknya ini kalau buat highlight, buat kulit aku yang kuning langsat, aku bakal pakai yang Lightworm. Sebenarnya kayak masuk juga sih yang tadi light coolnya, tapi kayak aku lebih suka aja yang Lightworm karena aku kan punya kulit kuning langsat gitu. Dan dia tuh putihnya juga bukan putih yang putih mayat gitu loh, kayak masih masuk gitu. Oke, selanjutnya aku akan memakai MN1. MN1 ini medium neutral. Nah, MN1-nya tuh jadi juga bagus banget ya menurut aku. Dia masih kayak buat kulit aku masuk, dia bukan yang medium buat kulit medium banget loh, bukan yang tan gitu. Buat kulit kalian masih aman, dan ini menurut aku shade of neutralnya juga masuk ya, nggak terlalu cool, nggak terlalu warm, jadi pertengahan banget. Dan ini aku bakal kayak ngeblend juga nih. Tuh, aku jadi bingung karena kayak semuanya kayak masuk gitu loh guys. Ini kayak masuk semuanya warnanya di kulit aku. Terus next aku bakal itu nge-swatch medium warm. Nah, medium warmnya ini kalian bisa lihat ya, kayak dia warmnya juga nggak terlalu warm banget, masih kayak bukan yang kuning-kuning gitu. Jadi bener-bener masuk sama warna kulit loh tuh. Menurut aku ini buat kalian yang kulitnya kayak medium, terus kayak olive, ini masuk ke medium warm. Dan selanjutnya aku pakai dark warm 1. Dark warm satunya buat kalian yang kulitnya tan, ini masih masuk. Dan menurut aku yang kulitnya medium ya, ini yang masih masuk pakai ini karena menurut aku masih kayak nggak terlalu gelap sih guys. Tuh, ini kalian bisa lihat ya. Ini aku ada jerawat ya, ini gila loh, ini ngovernya sumpah ini parah banget sih ngovernya guys. Dan teksturnya tuh kayak bener-bener kayak pas aja gitu. Nah ini yang DW2 nih, yang ini DW2. DW2-nya dia tuh masuk warm skin tone, tapi dia tuh nggak terlalu gelap ya guys ya. Tuh mungkin kalau misalnya kalian mempunyai kulit sawo matang, ini dark warmnya aja aku di kulit kuning langsat segini. Jadi mungkin kalau misalnya kulit kalian sawo matang ada efek sedikit mencerahkan, tapi bukan mencerahkan yang gimana gitu. Jadi tapi menurut aku masuk sih kalau buat dark warm ini. Kalian masih bisa untuk sawo matang, bisa buat digunakan buat highlight juga sama cover kayak bekas-bekas jerawat gitu. Nah gimana menurut kalian? Nanti aku akan tes setelah 30 menit ini oksidasinya semana, oke? Guys, let me show you. Aku udah makan dan aku udah keluar di panas-panasan gitu. Dan kurang lebih udah hampir kayak 40 menit aku memakai concealer ini. Nah, kalian bisa lihat ya, ini oksidasinya segini. Dia nggak terlalu oksidasi banget sih guys. In fact, yang kayak awalnya light coolnya itu aja. Tuh, kalau misalnya aku zoom, dia nggak oksidasi, jadi tetap warnanya kayak ya udah yang gitu yang kalian dapatkan. Nah kalau ini agak sedikit oksidasi tapi dikit banget yang dua ini. Nah ini yang mediumnya juga nggak terlalu ya. Ini kayak great job banget sih si Tasya Farahsya ini menciptakan concealer ini, karena biasanya kalau concealer yang bener-bener full coverage itu tuh kayak oksidasinya lumayan parah. Jadi kayak ini dibilang setengah tingkat juga enggak ya. Jadi kayak lumayan ya udah, what you see, yang what you apply is what you get gitu. Nah kira-kira begini ya. Nah guys, ini aku bakal kasih lihat ke kalian. Nah ini di tangan aku kalian bisa lihat ya, ini kan ada tato. Dan kalian bisa lihat ya, ini kalau kalian mau lihat coverage mana, ini dia bisa mengcover tato mungkin 95% tuh. Ini aku bakal zoom supaya lebih dekat lagi supaya kalian lihat ya. Tuh, dia tuh coveragenya segini tuh. Ini tato aku lumayan tebel ya guys ya. Tuh. Masih dia kayak bener-bener tersamarkan, tapi kalian bisa lihat ya, ini aku pakai medium neutral warna nomor 1 yang MN. Tuh dia tuh kayak tato aku kelihatan, padahal tato aku lumayan gelap sih guys, tapi kalian bisa lihat ya, lumayan tersamarkan loh. Gila sih ini coveragenya gokil tuh. Lihat ya guys, tuh buset. Nah oke guys, tadi kan aku udah jelasin kupas tuntas dari setiap warna. Nanti untuk timestampnya semuanya untuk penjelasan cocok buat skin tone apa aja, aku akan jelaskan, aku akan tulis di bawah. And anyway, ini aku akan hari ini berusaha mencoba memakai
full face of Mother of Pearl concealer. Jadi aku nggak bakal pakai foundation, jadi aku mau pakai concealer ini. Kita lihat coveragenya. Tadi kan kalian juga udah lihat coveragenya tuh gokil banget, sampai tato aku aja itu bisa ngecover ya guys sama concealer ini. Jadi nggak usah diragukan lagi, coveragenya itu 10 out of 10, 10 out of 10. Nah ini kita akan lihat ya. Jadi setelah aku kayak diemin gitu, aku sih merasa untuk highlightnya aku bakal pakai yang ini nih, yang ini di kulit aku. Terus untuk yang kayak face base-nya atau pengganti foundation-nya, aku bakal memakai yang ini, like yang medium warm. Terus untuk konturnya aku bakal pakai yang paling terakhir, yaitu dark warm. Jadi semoga aja cocok. Jadi yuk mari kita mulai. Nah ini karena aku berubah pikiran, aku pengen makeupnya yang lebih simple, daily use, khusus pandemi. Jadi aku nggak bakal cover banyak-banyak, jadi kita akan cover seperlunya aja. Jadi pertama aku tuh ada problem in my under eye circle, jadi agak sedikit gelap. Di sini aku akan memakai yang warna light warm 1. Ini aku bakal pakai yang LW1 karena tadi aku merasa coveragenya tuh gokil banget, jadi aku hanya akan tap. Jadi seperlunya aja, bukan sampai ujung gitu ya. And maybe a little bit here, karena kayak buat bikin efek lifting gitu, biar mata aku nggak terlalu turun. Terus aku bakal cobain pakai ini nih, apa? Aku bakal cobain pakai si ininya, cushion sponge-nya yang bawaan dari ini. Susah banget nih bukannya, nggak ini udah. Kita akan coba, mari kita coba. Nah, ini kan dia puffnya ada kayak tipnya tuh, udah ada ini ya, kayak ergonomis gitu loh guys. Jadi kayak gampang. Oke, ini kayak aku bikin the right decision. Untung aku kayak pakainya dikit-dikit aja. Kayaknya ini kebanyakan deh guys. Karena ini benar-benar coveragenya gokil. And by the way, tadi sebelumnya aku udah memakai Hydro Grip Primernya. Buset, ini sih untuk concealernya ini bener-bener kayak menutupi dosa-dosa. Tapi kayaknya untuk under eye aku terlalu susah, karena ini kayak lama banget di blendnya. Jadi aku akan memakai si Beauty Sponge by Tati. Ini menurut aku sih, I think ini bener-bener kreatif dan inovatif ya. Tapi menurut aku kalau buat di rumah, kalian ada kayak beauty sponge atau beauty blender, kalian nggak usah pakai ini. Ini tuh kalau misalnya kalian traveling on the go aja dipakainya. Karena ini menurut aku kecilan, jadi kayak kalau mau ngeblendnya tuh terlalu precise. Aku pengen kayak dia tuh menyerap rata gitu. Maksudnya jadi nggak hanya di under eye doang, aku juga bisa kayak nyebarin ke bawah sini nih. Kayak kesini nih, ke bawah gitu. Aku mau lihat. Wah, dia sih kayak concealernya saking gokilnya ya, saking coveragenya gila. Dia tuh ini ngover the pore loh guys tuh. Sampai pori-pori aku tuh cover loh guys tuh. Gokil sih nih tuh. Kalian bisa lihat ya. Ini langsung yang udah aku pakai concealer ini langsung lifting. Wow, mantap. Gila tuh. Kalian bisa lihat gak sih? Dan ini bener-bener kayak pas udah sesuai klaimnya, sumpah ini bagus banget. Udah keringnya, dia tuh nggak keriting, kalian nggak set up pun, dia nggak lengket, dan dia tuh kayak aneh banget kayak abis kering, dia tuh jadi powder, kayak agak-agak kalian memakai kayak foundation tapi udah dibedakin. Gimana nanti kalian ngeset pakai si translucent powdernya, ini berarti bener-bener anti geser banget sih. Wow, oh my god, how flawless this is. Kayak mataku langsung kayak kelihatan wow, gila banget ya. Ini selanjutnya aku akan memakai warna medium neutral. Untuk khusus warna medium neutral ini, aku bakal pakai di sekitar warna kulit aku yang nggak merata ataupun ada bekas-bekas jerawat. Jadi kayak aku akan pakai ini kayak di sini nih. Gitu. Terus mungkin di sini di pipi tuh aku agak sedikit kayak nggak rata gitu loh. Terus maybe here ada sedikit bekas jerawat, ya segini di sini. Kalian nggak boleh pakai banyak-banyak sih beneran ini karena coveragenya gokil banget. And then I'm gonna blend with Tati Beauty Sponge. Kalau misalnya kalian dirasa ini kayak concealernya terlalu terlalu creamy, kalian bisa pakai semprot dulu si sponge kalian pakai primer, baru kalian ngeblend supaya dia kayak nempel gitu di wajah. Tapi nggak usah sih sebenarnya, ini kayak gara-gara Hydra Grip Primernya, jadi kayak concealernya tuh kayak makin nempel ke muka gitu loh. Jadi kan aku bilang ya, aku pernah mention kalau si Hydra Grip Primernya dari Primer Mode Beauty-nya itu dia tuh ada efek kayak lapisan yang agak sedikit sticky, tapi stickinya bukan sticky yang annoying gitu ya. Stickinya tuh kalau kalian memakai foundation, kalian tahu tuh makeup kalian tuh bakal nempel kayak lem gitu. Itu kayak feelingnya tuh kayak gitu guys. Ini aku bakal ambil sisanya, aku tap-tap, di tap ya, bukan di kayak geser gitu, di area yang sensitif, di kayak pinggir hidung itu sama mulut.
Oh wow. Tuh guys, kalian lihat gak sih? Gokil banget. Kayak aku berasa kayak pakai foundation satu muka loh ini. Tuh. Oh my god. Ini aku bakal tambahin lagi ya kayak buat highlightnya kayaknya. Tapi highlightnya aku nggak mau kayak banyak-banyak. Aku pingin untuk highlight aku coba warna yang medium cool ya buat di kayak T-zone gitu. Tep. Segini aja mungkin. Takutnya kebanyakan nanti kayak keputihan gitu. Oke. Hidung aku kayak langsung fake nose job gitu loh. Ini kalian make sure aja karena bener-bener concealernya tuh dia coverage banget. Kalian harus tekan banget ke dalam supaya dia nempel di kulit kalian. And ya, selanjutnya untuk contour. Untuk contournya aku bakal, I think I'm gonna use Dark Warm 2. Karena Dark Warm 1 kayak menurut aku itu buat kulit cerah yang putih, baru bisa pakai contour yang Dark Warm 1. Nah ini kita akan coba pakai yang Dark Warm 2. 1, 2, 3. Tapi untuk concealernya kayak nggak terlalu gelap ya guys, jadi kayak mungkin natural-natural aja gitu. Tapi lumayan kelihatan sih ini kayak jatuhnya dia nggak abu-abu, tapi kalian lihat tuh kayak dia kayak kontur-kontur Korea gitu. Kalian nggak bakal tahu ini kontur, tapi somehow kalian bisa lihat ini kayak wow, kayak bayangan natural muka gitu. Ini yang DW2 ya. Menurut aku ini DW2 masuk buat kulit kuning langsat buat kontur. Kalian bisa lihat ya, ini bener-bener ngeblend flawlessly, gila sih. Tuh, ini yang belum di kontur. Yang ini udah di kontur. Tuh. Gila banget, ini konturnya kayak bener-bener concealernya kayak multifungsi gitu loh. Aku bakal pakai di sini dan di kontur sini biar nggak chubby. Mari kita mulai. Aku nggak bakal contour di daerah jidat aku karena daerah jidat aku tuh kayak udah kecil. Terus aku bakal maybe I'm gonna contour my nose with this shade. Dikit aja. Kayak nggak dikit aja, tapi ini kayak kebanyakan gitu, tapi ya udahlah. Wow, ini kok buat contour hidung sih bagus banget sih. Ke hidung aku kayak langsung hidung lancip gitu tuh. Oh my god. Oh my god, kalian lihat gak sih, ini bagus banget tuh. Langsung kayak hidung lancip gitu. Yang ini aku belum, kalian bisa lihat ya, yang ini udah aku kontur, yang ini yang belum. Tada. Gimana menurut kalian? Nah, aku tahu kalian nggak puas ya kalau tadi dari kamera tengah, kita bakal pakai kamera zoom. Nah, yang ini udah aku setup pakai loose powdernya. Kalian bisa lihat ya, ini kalau dari deket dia tuh bener banget, dia ngeblur kayak fine lines aku di sini kayak clear banget, kayak kalau pakai Instagram gitu di filter kayak gini. Dan kalian bisa lihat ya, ini ada pori-pori aku. Tuh. Ini kan pori-pori aku agak gede nih, di sini aku pantulin ya ke cahaya supaya kalian bisa lihat lebih jelas. Tuh, dia sumpah ya, ini kayak ngeblerin itu, kayak bener-bener ngeblerin kulit aku tuh. Tapi dia sih bilangnya translucent ya loose powdernya, tapi ternyata setelah aku lihat dia tuh ada little bit brightening effect, tapi brightening effectnya bukan yang kayak apa ya, kayak terang banget. Dia tuh brightening effectnya bagus gitu, bikin kayak kulit aku nggak kusam, jadi kayak kulit sehat gitu. Nah sedangkan ini yang belum di setup, buat kalian yang penasaran sama concealernya, dia juga kayak ngeblerin pori-pori aku. Ini pasti menurut aku gokil sih, ini gara-gara primernya sih the best banget sih. Tuh lihat, oh my god, ini sih ini juara banget sumpah. Oke guys, ini selanjutnya aku tadi cuman kayak makein blush on, terus aku kayak yang ngerjain alis gitu. Jadi nanti aku akan nyelesain kayak makeupnya nanti aja. Tapi selanjutnya daripada nanti kayak lupa gitu, nggak lupa sih, aku akan nge-review selanjutnya. Ini namanya adalah Micro Blur Translucent Loose Powder. Jadi loose powder ini kalau aku lihat dia nggak ada warna translucent, dan jadi cuma satu warna universal aja. Terus dia tuh menurut aku packagingnya lucu banget ya, kayak kosmetik Korea gitu. Dan ini expirednya masih lama, 2024. Nah ini kalau aku lihat di Instagramnya Mother of Wear, ini katanya perfect for all skin tone. Terus katanya kalau kalian foto terus pakai kayak apa sih, kayak bleach gitu, kayak flash, itu nggak ada flashback. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ada yang kayak beda kalau ada foto kalian flashback tuh jadi muka kalian kayak mengkilap gitu. Ini tenang aja, nggak ada. Terus ini katanya bisa memblur pori-pori sama fine lines. Jadi karena dia soft focus effect, jadi kayak kulit kalian di filter gitu. Terus keempat, dia ada oil control dan melembabkan. Jadi kayak jangan kayak mentang-mentang kulit kalian berminyak, kalian nggak perlu sesuatu yang melembabkan ya, itu kayak harus banget penting. Dan terakhir itu long lasting dan lightweight.
Jadi ini dia udah termasuk puffnya, dan puffnya tuh kayak cute banget tuh, warna ungu gitu. Terus tapi aku di sini karena aku males nih, kalau biasa kalau di rumah aku tuh selalu pakai puff langganan aku, yaitu pizza puff. Jadi kalau misalnya kalian lihat, menurut aku ini sih puffnya teksturnya lembut banget ya, cuman agak kecil gitu kan. Ini emang buat kalau dipakai kalau buat kayak traveling, karena aku udah punya pizza puff yang lebih gede dan muka aku gede, jadi aku kayak lebih prefer pakai ini. Nah ini dia bedaknya bedak tabur. Kalau aku cium dia wanginya nggak ada wangi kayak wangi sagu gitu loh guys, kayak, tapi ini kayak wangi kayak makanan apa, kayak wangi mochi gitu loh. Ini kayak aku bakal tap-tap tuang ke sini. Terus kita akan lihat, nanti aku akan nge-zoom juga yang belum pakai dan yang udah pakai. Ini aku bakal teken. Mungkin awal-awalnya ini agak ada efek mencerahkan ya. Dan ini tuh rasanya agak mattifying ya. Dia agak, tadi kan kalian juga bisa lihat aku udah pakai di tangan. Itu efeknya tuh bener-bener nge-matte banget loh. Tapi tenang aja, dia nggak bikin kayak putih-putih gitu. Ini kayak awalnya aja kalian bisa lihat dipakai agak sedikit putih. Kayaknya nanti kayak dia bakal nyatu dengan kulit kalian deh. Wah ini nge-matte banget sih, tapi kayak somehow dia nge-matte tapi nggak bikin kulit aku kering, kayak tetep lembab gitu loh. Dan aku berasa ini ya bener ya, sesuai klaimnya ini lightweight, berasa kayak nggak pakai bedak. Biasanya aku kayak malas banget kalau pakai bedak tabur gini, dia tuh ada rasa kayak narik wajah aku. Terus aku kayak berasa kayak dilapisin sesuatu. Ini kayak nggak pakai apa-apa. Oke guys, mari kita kupas tuntas. Kalian bisa lihat ya, ini kan ada pantulan cahaya di atas dan ini juga ada lampu di atas. Kalian bisa lihat tadi sebelum di setup pakai translucent powdernya si MOP Beauty ini, dia tuh ada kayak pantulan ya. Tapi ini kalau misalnya kalian nggak suka makeup matte, kalau aku tuh nggak, personalnya aku nggak terlalu suka makeup yang terlalu mattifying. Aku suka bedak tabur, tapi dia masih ada sedikit pantulan gitu. Kalau ini terlalu matte, jadi menurut aku kalau buat kulit kalian yang berminyak ini bagus banget pakai ini. Tapi karena aku sukanya, aku adalah tim yang glowing gitu, jadi aku personally kurang suka. Tapi aku suka feelingnya, ini feelingnya kayak hydrating, dia nggak bikin kulit aku kering dan kayak bener-bener ringan di kulit aku. Nah ini kalian bisa lihat ya, yang aku nggak set up pakai concealernya doang. Ini concealernya doang aku bakal tes tuh. Dia nggak transfer loh guys, dia nggak transfer. Dia bahkan yang transfer ini hanya minyak aku doang. Concealernya bener-bener nempel di wajah aku. Ini kayak FYI, ini udah 2 jam setelah aku memakai concealer si MOP Beauty tadi. Ini the best sih, ini biarpun kalian nggak setup. Aku sarankan kalau misalnya kulit kalian kering, ini nggak apa-apa nggak di setup, karena menurut aku ini anti transfer gitu loh. Dan dia pas sudah keringnya, untuk concealernya dia tuh jadi agak powdery, jadi it's not a problem. Tapi buat kulit kalian yang berminyak, ada baiknya kalian setup supaya dia nggak transfer ke masker kalian. Oke, back to the topic. Ini before, ini after memakai translucent, dan ini belum. Kalian bisa lihat ya bedanya. Ini kayak glowing. Emang concealernya katanya efeknya mattifying, tapi setelah kayak 2 jam aku menyatu dengan minyak aku, jadinya kulit aku jadi kayak berminyak kayak natural gitu loh. Tuh. Gimana menurut kalian? So guys, aku udah nge-review ini Mother of Pearls semuanya. Ini aku udah menyelesaikan makeup aku segala macem. Nah, kita web test aja. Jadi sekarang ini sudah berlalu 5 jam, dimana tadi aku tuh keluar terus panas-panasan, makan juga sekalian, jadi agak udah sedikit luntur. Kalian bisa lihat ya, kayak makeup minyak aku tuh kayak udah menyatu dengan kayak muka aku. Kalian bisa lihat ini kayak udah kena cahaya, padahal tadi tuh awalnya pas dipakai bedak translucentnya itu kayaknya bikin kulit matte banget. Pas tadi kayak muka aku udah nyatu, kayak minyak-minyaknya udah keluar, terus di luar panas-panasan, ternyata ini it turns out really bagus, kayak natural gitu. Jadi efeknya tadi kan awal-awal dipakai agak keputihan, tapi sekarang kayak udah lama, hampir kayak 5 jam ini aku belum sengaja nggak touch up sama sekali. Ini aku lihat gila loh, ini kayak tetap flawless, tapi ini kayak agak sedikit cakey little bit, tapi it's okay karena emang belum aku retouch. Tapi nanti kalau di tap-tap pakai si compact powdernya atau compact powder pen lain, atau pakai translucent bedak lain juga, menurut aku masih bisa kayak bagus lagi. Terus ini kita lihat concealernya, gila, ini concealernya sih the best banget. Ini kayak foundation, berasanya dia nggak ada creasing sama sekali. Ini fine lines aku kelihatan a little bit dikit banget, tapi masih kayak ya udah di handle anyway. Ini kulit aku adalah kulit yang kombinasi dimana T-zone-nya berminyak, terus kayak di pipi tuh sering kering gitu dan sensitif. Jadi I think it does a good job. Gimana menurut kalian?
Oke guys, akhirnya aku udah nge-review. Dan sebelum aku menutup video ini, kalau kalian suruh aku nilai, of course aku bakal nilai dari total kesemuanya. Aku bakal nilai mungkin 9, karena emang complexionnya sebagus itu. Apalagi kalau disuruh pilih, aku tuh lebih suka primernya. The best itu primernya, kayak bagus banget. Dia tuh kayak, nggak tahu ya, ini aku lagi ada produknya. Ini primernya itu kayak dupe-nya Shiseido Ultimune. Cuman kan kalau ini bukan primer ya, ini kayak power infusing concentrate. Tapi kalau itu primernya, jadi kayak versi murahnya Shiseido ini loh. Nggak tahu kenapa itu tuh primernya kayak bagus banget di muka aku, kayak bikin muka aku kayak teksturnya tuh jadi lembut, kayak apa ya, kayak kalau ada nyamuk lewat aja kayaknya kepleset tuh, kayak teksturnya tuh jadi bagus banget menurut aku. Dan concealernya juga nggak kalah bagus. Kalau misalnya buat aku sih kulit kuning langsat, semoga kalian yang warnanya kayak sama kayak aku bakal suggest warna yang light warm nomor 1 itu yang buat highlight, terus yang medium neutral yang kalau buat nutupin bekas jerawat atau sebagai pengganti foundation, dan dark warm nomor 2 itu buat contour. Anyway guys, aku bakal menutup video ini. Jangan lupa sebelum aku menutup video ini, kalau kalian untuk video kedepannya ada request, kalian bisa komen di bawah ini. And aku penasaran kali ini di review racun, setelah kalian menonton video aku dari kayak ketiga produk tersebut, kalian teracuni yang mana? Kalian bisa komen di bawah ini apa kalian teracunin. Dan kalau misalnya tadi kalian kayak agak bingung milih concealernya gimana, kira-kira udah akhirnya menemukan shade yang tepat belum setelah menonton video ini? Ya aku turut senang kalau kalian menemukan shade yang tepat. Jangan lupa like this video, dan kalau kalian belum subscribe ke YouTube channel aku, jangan lupa subscribe ke YouTube channel aku Lydia Feng Makeup, dan Instagram aku lydiafeng_. And in the end of this video, see you guys on my next YouTube review. Dah, thank you for watching.